Dan karena itu pada sesi nantinya kita akan membahas terkait dengan dinamika ataupun perkembangan dari kasus yang kemudian menjerat Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan juga narasumbernya itu ya yang katanya namanya adalah Aman Suherman. Bapak Ibu semuanya ini sudah ada informasinya bahwa itu juga sudah diproses ya terkait dengan apa yang disampaikan beliau ketika menyampaikan kesaksian di dalam sesi diskusi ataupun dalam sesi live-nya dengan Pak Yusuf Manubulu. Nah, karena itu teman-teman semuanya, yang menjadi perhatian masyarakat sebenarnya adalah terutama kita yang Kristiani selain daripada mengenai proses hukum yang diterapkan kepada Pak Yusuf Manubulu ini, yang kemudian juga ikut disoroti adalah karena kan materi yang dibawakan ataupun dibahas oleh Pak Aman Suherman ini dengan Pak Yusuf Manubulu itu adalah terkait dengan perjalanan spiritual ataupun kemudian nuansa utamanya adalah mengenai konteks agama. Ya kemudian muncul beberapa pertanyaan dari kita ataupun bahkan saya rasa secara pribadi saya juga kemudian bertanya-tanya, lah ini kasusnya Pak Yusuf Manubulu dilaporkannya dengan proses penetapan menjadi tersangka dengan kemudian penangkapan dan juga penahanan. Ya ini kan berlangsungnya cukup cepat ya Bapak Ibu semuanya teman-teman sekalian kalau kita mengingat kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh lawyer dari Pak Yusuf Manubulu sendiri. Lalu kemudian muncul beberapa reaksi ataupun kemudian menjadi bentuk keprihatinan sebenarnya, ya bisa disebut seperti itu karena misalnya seperti Pak MIM ya, Pak Pendeta MIM waktu lalu itu ketika ada kasusnya anak bata, lalu kemudian Pak MIM juga membuat laporan terkait dengan seseorang yang namanya itu Julius, ya. Tetapi pada akhirnya sampai hari ini, sampai detik ini kita belum mendapati kabar bagaimana kelanjutan dari laporan tersebut. Nah ini memang yang juga kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, ini gimana ya? Kenapa kalau yang membuat laporan dari seberang ini itu kita mendapatinya lah prosesnya itu cepat sekali ya. Prosesnya itu cepat sekali dan kemudian banyak yang sudah dilaporkan dan teman-teman kalau kita perhatikan ya semuanya diproses. Semua diproses. Yang belakangan ini kan anak Batak lalu kemudian yang viral itu ya yang cukup yang paling viralnya adalah MKC. Lalu kemudian tidak lama setelahnya ada kasusnya Pak Saiful Ibrahim yang dilaporkan lalu ditetapkan menjadi tersangka namun belum bisa ditangkap ya karena beliau tidak di Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya adalah mengenai anak Batak, lalu kemudian ada Gratia Pelo ya. Yang terakhir ini adalah mengenai Pak Yusuf Manubulu. Cuman kalau Pak Yusuf Manubulu memang pasal yang disangkakan kepada beliau itu bukan terkait dengan penistaan agama, tidak ke sana arahnya, tetapi ini terkait dengan mendistribusikan kabar bohong, ya, karena dianggap bahwa apa yang disampaikan oleh narasumbernya pada waktu itu yang hadir di sesi diskusinya Pak Yusuf Manubulu di sesi dialog itu dianggap menyampaikan sesuatu yang pada dasar seperti yang ada di dalam keyakinan imannya sebelumnya. Nah ini yang kemudian disoroti teman-teman sekalian. Oke lah, bagi saya secara pribadi kalau kemudian Pak Yusuf Manubulu diproses seperti ini, lalu kemudian narasumbernya itu juga ditangkap katanya, ya silakan-silakan saja, kita nggak bisa membatasi ya, tetapi yang kita harapkan adalah, ya mari proses hukum secara berkeadilan, dan selain daripada itu, pertanyaan kita adalah bagaimana dengan laporan-laporan dari teman-teman Kristiani selama ini juga terkait dengan orang-orang yang diduga melakukan misalnya tindakan penistaan terhadap iman Kristen. Waktu yang lalu itu teman-teman jelas itu ya Pak MIM itu kan membuat laporan ya. Kalau mengenai si Agustan kita belum tahu ya apakah Agustan waktu itu dilaporkan juga atau bagaimana, belum ada kabar ataupun informasi terkait dengan hal itu. Tetapi yang pasti ya yang sudah dilaporkan itu adalah mengenai si Julius yang namanya Julius itu yang dilaporkan oleh Pak MIM ya kita belum tahu nih kelanjutannya seperti apa. Sedangkan itu kan dilaporkannya bertepatan dengan masa di mana anak Batak juga lagi ramai-ramainya ya di proses hukum itu banyak yang kemudian mendapatkan artinya yang memberikan perhatian juga terkait dengan itu. Oke lah, ini maksudnya bukan berarti kita menolak mereka ditangkap dan segala macamnya. Kalau memang itu sesuai dengan prosedur hukum, kalau memang dalilnya masuk akal, logis, ya silakan saja. Tapi lagi-lagi saya mau sampaikan bagaimana ini, ya bagaimana dengan orang Kristen yang juga membuat laporan, seperti saya katakan tadi. Lalu kemudian teman-teman sekalian, ini mengenai aspirasi ataupun permintaan terkait dengan PGI yang diharapkan ini bisa berbicara. Ini teman-teman aspirasi dari teman-teman sebelumnya sebenarnya ini ya di sesi live-nya kita. Jadi saya pikir oke lah kita buka satu ruang, satu sesi untuk kemudian ini bisa diakomodir ya. Mengenai harapan agar lembaga gereja seperti PGI
ini diminta untuk bersuara, ya diminta untuk bersuara, karena itu teman-teman di judulnya itu ya, Peggy bicara ini permintaan ya. Jadi diminta untuk bersuara, karena memang sampai detik ini, tadi saya juga coba cari dari kemarin-kemarin sebenarnya saya searching, Peggy kira-kira bersuara enggak ya, karena kan sebenarnya mengenai proses hukum yang diterapkan kepada Pak Yusuf Manobulu ini juga sudah dikeluhkan oleh pihak lawyer dari Pak Yusuf Manobulu sendiri, karena awalnya kan Pak Yusuf Manobulu ini dikatakan beliau nggak tahu ya, bahkan kaget ketika kemudian menjadi tersangka dan mau dilakukan penangkapan. Lalu teman-teman semuanya, yang membuat banyak apa namanya ya, teman-teman sebelumnya di sesi live-nya kita mengharapkan agar PGI pada akhirnya bisa berbicara, menyampaikan pendapat terkait dengan Pak Yusuf Manobulu ini dan juga Pak Aman Suherman ini. Oleh karena waktu yang lalu ini kan PGI ini sebenarnya adalah salah satu organisasi gereja aras nasional yang beberapa waktu belakangan itu ketika ada isu-isu mereka ini kerap juga bersuara. Misalnya ya, PGI itu ketika apa namanya 75 kalau nggak salah itu ya, pegawai KPK itu mereka bersuara. Lalu kemudian mengenai Sambo mereka bersuara. Lalu kemudian mengenai Yahya Waloni, kasusnya Yahya Waloni, ketika Yahya Waloni minta maaf, PGI merespon. Lalu kemudian ketika MKC ditangkap ya ataupun kemudian dianggap melakukan tindakan penistaan, PGI juga bersuara. Walaupun kemudian kita nggak tahu ada nggak suara PGI ketika MKC digebukin, kita nggak tahu itu ya, saya belum tahu ya, saya nggak tahu, teman-teman nggak tahu, apa teman-teman ada yang tahu. Lalu kemudian ya dalam kasus ini ya, dalam kasus ini yang sebenarnya diharapkan PGI ya, harapannya mereka juga bersuara, ya bersuara, terutama Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita sangat membutuhkan suara-suara dari lembaga-lembaga gereja, bukan hanya PGI sebenarnya, lembaga-lembaga gereja lainnya juga harapan kita mereka bersuara. Karena begini ya, kasus-kasus seperti ini kan kalau kita perhatikan dari teman-teman yang ada di seberang ini, wah mereka itu kompak loh ya. Kompaknya begini, ketika misalnya si A membuat laporan, itu kan dari belakangnya kan ada yang mendukung, ada yang mensupport. Nah ini yang bagus. Ya, bukan berarti teman-teman ya udah kita saling melapor, enggak, tapi saya melihat ini kelebihan apa namanya ya, ini kelebihan mereka, ada kekompakan, ya, ada kekompakan yang kemudian bisa kita lihat, wah ini bagus ini. Nah, yang kita harapkan juga sebenarnya dalam konteks kita sekarang ini adalah terutama kepada lembaga-lembaga gereja aras nasional, agar juga memberikan perhatian terkait dengan hal seperti ini. Lalu kemudian teman-teman mengenai Pak Kamarudin. Nah ini kemarin sebenarnya hari apa itu ya, ada bahkan narasumber kita yang meminta kepada Pak Kamarudin Simanjuntak untuk kiranya berkenan memberikan pendampingan, mendukung apa namanya agar proses hukum kepada Pak Yusuf Manobulu ini kemudian bisa berjalan seperti yang diasakan, ya, yang diharapkan. Ya memang kalau mengenai lawyernya Pak Yusuf Manobulu kan sudah ada ya, itu Pak Sandi, ada juga yang siapa lagi, Pak Johar namanya kalau nggak salah itu Bapak Ibu yang satunya, lalu ada satu lagi itu ya, ada berapa lawyernya Pak Yusuf Manobulu ini Pak? Ada Pak Sandi, lalu ada beberapa orang lagi tuh, ada satu atau dua orang lagi kalau nggak salah ya. Ya, tetapi yang kemudian diminta ini salah satu narasumber kita kemarin itu adalah dari Pak Kamarudin untuk ikut juga ya mensupport ini, mensupport mungkin menyampaikan pemikiran kali teman-temannya, karena Pak Kamarudin ini dianggap sebagai salah satu sosok yang mahir ya, yang kompeten ya, bukan berarti yang lain tidak ya, yang lain juga punya kompetensi, tetapi saya memahaminya ketika kemarin narasumber kita berbicara mengenai ini ya, yang saya tangkapnya adalah bahwa ini perlu saling melengkapi dalam hal seperti ini. Ya karena memang perjuangan untuk mendapatkan keadilan ini kan tidak mudah ya, tidak mudah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau kita perhatikan di waktu-waktu yang sudah berlalu, wah coba kita ingat saja lah, kenapa kemudian kita agak-agak pesimis ya ketika ada proses hukum yang seperti ini. Misalnya mengenai kasus MKC, ya mengenai kasus MKC, sama dengan Yahya Walon itu, keduanya disebut-sebut sebagai orang yang melakukan tindakan penistaan agama ya. Tetapi kemudian, apa namanya teman-teman, ketika MKC divonis, jauh bedanya dengan vonisnya Yahya Waloni. Yahya Waloni berapa? Ya dia divonisnya hanya 5 bulan, MKC-nya berapa? Sesuai dengan tuntutan JPU, yaitu 10 tahun. Nah ini yang memang yang membuat kita pada akhirnya bertanya-tanya, loh kok kayak begitu sih ya? Ya, kok kayak seperti itu? Ini gimana ini? Nah, jadinya kita yakin gak yakin terhadap penegakan hukum dalam konteks apa namanya undang-undang mengenai hal terkait dengan agama ini, yang terkait dengan agama. Ya, jadi tetapi ya sudah, mau bagaimana lagi, terlepas dari itu semua harapan kita sih pada akhirnya ya ini apa namanya ya, saya sih mencoba optimis teman-teman, mencoba karena lawyer dari pengacara dari Pak Yusuf Manobulu itu sudah sampaikan bahwa memang
pihak dari mereka pun juga sudah minta, ya terutama agar Pak Yusuf Manobulu ini dipisahkan ya, dipisahkan teman-teman. Ya itu dia Bapak Ibu. Oke, ini saya mau share dulu kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, mengenai kabar ataupun informasi tentang Pak Aman ya. Pak Aman Suherman ini dia Bapak Ibu. Beliau ini sebenarnya sudah ini ya, sudah umur ya. Beliau itu teman-teman sudah usia berapa ya? Saya coba ini dia seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Ya, ini beritanya baru muncul teman-teman ya. Di sini dinilai konten videonya yang memprovokasi, katanya Arman Suherman sudah ditangkap teman-teman ya. Jadi diamankan juga itu. Ya, Aman Suherman ini di dalam beberapa pemerintahan itu disebut apa namanya, orang yang juga yang hadir ya, yang bersaksi di dalam konten yang dibuat oleh Pak Pendeta Yusuf Manobulu. Nah, itu dia teman-teman. Tapi pada akhirnya ya, kalau memang pada akhirnya Pak Ahmad Suherman diproses, ya silakan saja, tidak apa-apa, kita dukung-dukung saja proses hukumnya. Ya, tetapi kita mengharapkan agar semua pada akhirnya bisa ya apa namanya ya, bisa berkeadilan. Nah, ini dia teman-teman ini ya. Beliau ini sudah usia sekian ya, teman-temannya sudah usia sekian ya. Waduh, ini apa namanya, kasihan juga sih sebenarnya ya, kasihan juga teman-temannya, karena salah satu konten yang kemudian dituduhkan kepada beliau-beliau ini, katanya kan karena ketika Pak Aman Suherman ini menyampaikan kesaksiannya di dalam apa namanya, videonya Pak Yusuf Manobulu ya. Pak Aman Suherman ini kan beliau itu menyebutkan satu apa namanya teman-temannya, menyebutkan satu ungkapan yang terdapat di dalam kitab di dalam keyakinan saudara kita ya, yang agama sebelumnya beliau ini, apa namanya, pada akhirnya beliau ini dianggap ungkapan yang disampaikan itu tidak terdapat di dalam surat yang dikatakan oleh Pak Suherman, tetapi terdapatnya di dalam surat yang lain. Nah, itu memang yang pada akhirnya membuat Pak Ahmad Suherman ini juga diproses teman-teman, ya, diproses hukum. Tapi, waduh, bagaimana ya? Apakah pada akhirnya memang ini hal seperti ini begini saja, ataukah seperti apa? Yang kita harapkan sebenarnya adalah, wah kasihan juga ya teman-teman, sudah usia seperti itu, waduh, kalau ditangkap ya di dalam tahanan, kasihan ya. Ya, karena itu sebenarnya kita berharap sekali ini ya, kepada lembaga-lembaga gereja atas nasional, ayo dong ya bersuara teman-teman ya. Jadi berbagi inilah, berbagi keprihatinan ya, apa namanya, memberikan dukungan. Ya kasihan ini Bapak Ibu, saya kasihan sekali ya melihat seperti Pak Yusman Bulu ini sudah usia berapa ya, Pak Suherman juga sudah usia berapa. Itu dia teman-teman, sebentar Bapak Ibu ya, ini ada yang oke, baik Bapak Ibu, sebentar ya. Oke teman-teman, baik, kita lanjut. Ya, jadi yang kita harapkan pada akhirnya agar proses hukumnya ini berkeadilan, dan juga terutama ya, ini terutama nih, terutama terkait dengan lembaga-lembaga gereja. Ayo dong ya, ayo lembaga-lembaga gereja tolong bersuara ya, tolong bersuara supaya ini pada akhirnya jelas begitu ya, dalam rangka memberikan support, memberikan dukungan agar ya proses hukumnya bisa berjalan dengan lancar. Ya, saya pikir tidak rumit ya, tidak susah ya kalau kemudian bersuara seperti teman-teman yang di seberang ini. Wah, itu teman-temannya saya lihat, wah kompak ya mereka ini ya. Satu yang melaporkan, ada tim di belakangnya yang mendukung. Ya, wah ini kan bagus. Ya, bukan berarti kita jadinya lomba-lomba untuk saling lapor, ya enggak dalam rangka seperti itu. Tapi memang ada kalanya kita perlu memakai hak kita sebagai warga negara untuk kemudian ya melaporkan juga orang-orang yang selama ini berbicara serampangan terkait dengan iman Kristen. Ada itu mualaf-mualaf yang hobi banget sampai hari ini mereka ini masih muncul di media sosial, dan kerap kali yang disuarakan itu adalah terkait dengan iman Kristiani, sedangkan mereka sudah bukan lagi Kristen. Bahkan ada tuh yang hobi banget yang bahas-bahas mengenai katanya Yesus menikah, Yesus berpoligami, Yesus katanya adalah Muslim dan segala macamnya. Ya begini ya, saya mau sampaikan ya. Ini kan mereka memakai Bible untuk apa namanya ya, untuk menguraikan apa yang mereka sampaikan. Katanya itu ada satu malah waktu itu, teman itu siapa namanya itu ya. Kalau ada itu sekarang ada juga malah yang sudah almarhum ya, yang bicara mengenai Yesus itu agamanya apa. Ya, dan itu mereka tafsirkan dari dalam Bible. Ya, itu ayatnya saya nanti cari teman-teman mengenai ayat itu, karena dikatakan
maka Yesus maju sedikit. Jadi lalu ditafsirkan Yesus itu kemudian dia sebagai imam pada waktu itu dan segala macamnya. Sedangkan itu jelas maju sedikit itu tidak dalam rangka sebagai imam, tetapi dia pergi untuk berdoa, ya. Dia maju itu dalam pengertian dia berpindah tempat untuk berdoa, sedangkan para murid itu pada akhirnya bukan doa mereka. Kalau Yesus pada saat itu adalah sebagai imam, tentu para murid bakalan ikut, tetapi kan tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ini yang kerap kali mereka sampaikan. Dan kemudian saya mau sampaikan ya, karena ada beberapa teman-teman ini yang kemudian menyamanyamakan ya, menyamanyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih itu sama. Enggak sama. Jesus is Jesus, Isa Al-Masih is Isa Al-Masih. Jadi jangan sama-samakan. Dan dua kisah yang tercatat dalam kitab suci ini, itu tidak saling melengkapi, tidak ada kaitannya dengan saling melengkapi. Kenapa saya katakan begitu? Bahkan lebih kepada bertentangan kisahnya. Ya karena memang di dalam kisah Isa Al-Masih itu tidak seperti kisah yang kemudian tercatat di dalam Bible, tidak ada. Ya, tidak ada, beda cerita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kita di seberang ini meyakini mengenai Isa Al-Masih, ya silakan saja, tetapi itu tidak sama dengan Yesus yang dicatat di dalam Bible. Yang dicatat di dalam Alkitab enggak sama. Ya. Tidak ada kaitannya. Orang Yesus yang ada di dalam Bible itu adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Yohanes 1 ayat 1. Lalu kemudian dia benar mengerjakan karya keselamatan, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, lalu kemudian juga Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, lalu kemudian juga di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-9, ya. Jadi mengenai Tuhan Yesus yang ada di dalam Bible itu bukan Isa Al-Masih, ya. Bukan Isa Al-Masih. Mungkin nanti alibinya adalah kalau misalnya bicara, wah Yesus kan dalam bahasa ini disebutnya Isa Al-Masih. Oke, mungkin penyebutannya kalau dalam konteks bahasa bisa ke sana. Tetapi mengenai kisahnya yang terdapat di dalam kitab suci ini, ya, antara Bible dengan kitab suci teman-teman kita yang seberang, itu tidak sama, beda, ya. Beda cerita. Jadi jangan disama-samakan. Ya, ini terutama kepada mu'alaf ya. Dan juga memang saya lihat ada beberapa teman-teman murtadin ya yang seolah-olah terkesan menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Teman-teman enggak ya, dalam perspektif iman saya, keyakinan saya pribadi, Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Ya, kalau berpedoman, kalau mungkin dalam konteks nanti bahasa, oh nanti kalau kita ke sono, Yesus itu disebutnya Isa Al-Masih. Itu dalam konteks bahasa. Tetapi dalam konteks kitab suci, itu beda, dua pribadi yang tidak sama. Ya, kenapa saya katakan dua pribadi yang tidak sama? Kisahnya pelajari nggak sama. Ya, Isa Al-Masih di dalam kitab suci teman-teman kita yang di seberang disalib nggak? Enggak kan? Nah di dalam Bible disalib nggak? Ya disalib. Dari sini saja sudah jelas. Siapa sosok Isa Al-Masih dalam kitab suci teman-teman kita sebelah? Tuhan kah? Bukan. Dia nabi. Nah di dalam Bible apa? Dia Tuhan. Selain daripada ada juga posisinya sebagai nabi, sebagai imam, ya, sebagai guru. Yesus kan gelar-gelarnya di dalam Alkitab itu banyak. Ada gelar nabi, ada gelar guru, ada gelar apa namanya teman-teman? Gelar sebagai hakim, ya, ada gelar sebagai imam. Ya itu kan gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus dalam Bible. Ya. Tetapi dia siapa sesungguhnya? Dia adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Jadi tidak sama dengan Isa Al-Masih. Ya, itu jelas Bapak Ibu ya teman-teman semuanya ya. Ya. Ya, jadi tidak jangan disama-samakan lah. Ya juga ini kepada sahabat-sahabat teman-teman yang murtadin, ya, selamat Anda sudah punya perjalanan pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi tolong juga agar kemudian uh, jangan menyamakan lah, ya. Jangan sama-samakan karena tidak ada buktinya Yesus adalah Isa Al-Masih, nggak ada buktinya. Ya. Nggak ada buktinya Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Kalau berpedoman kembali kepada Alkitab. Alkitab punya ceritanya sendiri, ya Isa Al-Masih punya kisahnya sendiri. Dan ini dua kisah di dalam kitab suci yang berbeda ini bukan saling melengkapi, ini bertentangan. Karena kisah, sosok yang kemudian diangkat di dalamnya itu, yang dibicarakan, yang dibahas itu, ya dua sosok dengan kisah yang berbeda. Nah, dari ibundanya saja sudah berbeda, ya. Dari proses kedatangannya ke dalam dunia saja sudah berbeda, jadi tidak sama. Jadi kepada teman-teman yang juga dari agama seberang yang kemudian menjadi Kristen yang murtad ini itu apa namanya ya tolong juga ya jangan disama-samakan dan juga kepada mualaf ya mualaf ini aduh memang kalau bicara mualaf ini Bapak Ibu
tidak ada habisnya yang mereka itu dari A sampai Z kayaknya senang banget ya bahas-bahas Alkitab ya, bahas-bahas keyakinan iman Kristen, entah apa yang membuat mereka gak bisa move on sampai sekarang itu ya. Mungkin mereka nggak ada materi kali ya kalau nggak ada bahas iman Kristen ya. Ya, karena kalau agama Alkitab ini kan kita bahas dari hari ke hari nggak ada habisnya topiknya itu. Makanya kita temukan dalam dalam beberapa dialog lintas agama itu yang kerap menjadi topik pembahasan itu adalah melulu tentang Alkitab, melulu tentang agama Kristen. Saya juga heran kok agama Kristen melulu yang dibahas. Kenapa enggak gantian gitu kayak ya gantian yang dibahas. Itu yang kita harapkan teman-teman ya. Tapi oke lah ya, karena memang mereka punya pemahaman seperti itu ya sudah, tetapi pada akhirnya ketika kalian bicara-bicara ya mengenai Alkitab, mengenai iman Kristen, dan itu tidak seperti yang diamanatkan oleh Bible, yang diperintahkan oleh Bible, ya tidak seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab, ya berarti kalian harus bisa dong mempertanggungjawabkan apa yang kalian katakan, ya apa yang kalian ucapkan, itu yang penting ya. Ini yang kemudian kita harapkan juga teman-teman ya. Itu dia teman-teman. Ini ya memang mengenai teman-teman yang di seberang ini Bapak Ibu semuanya, ya begitulah ya. Itulah kenyataan yang memang apa namanya, oke dia ada satu komen yang tulis mengenai Amazon, enggak ada mantan ustadz begitu ya. Silakan saja teman-teman kalau kemudian menegaskan, karena kami dari kalangan Kristen pun ketika melihat ada orang yang mengaku apa namanya mualaf ya, ataupun kemudian mengaku dia punya apa namanya perjalanan spiritual ya, ya tidak apa-apa kemudian kalau kalian merasa bahwa apa yang dikatakannya itu adalah tidak seperti yang kalian yakini, ya silakan saja, tidak jadi masalah sih ya. Apa namanya teman-teman ya, sebentar ya. Eh, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi akhirnya memang Bapak Ibu ini semakin jelas ya. Oke, oke sebentar teman-teman ya. Oke, oke baik Bapak Ibu sebentar teman-teman ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Hmm. Oke, sebentar Bapak. Ini teman-teman sebentar. Kenapa ini ya? Teman-teman, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas atau bagaimana ya? Minta bantu teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas atau bagaimana? Oke, bentar teman-teman ya. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke, Bapak Ibu semuanya ya, jadi jelas di situ. Oke, jelas ya kan. Oke, thank you teman-teman. Tadi sempat ada ini nih. Kadang-kadang namanya di kampung ini teman-teman ya begitu ya. Kadang-kadang kita lagi ini kok jadi malah ada-ada aja gitu ya. Tidak apa-apa. Oke teman-teman, jadi ya memang pada akhirnya kita mengharapkan ya lembaga-lembaga gereja seperti PGI ya, dan juga mengenai harapan dari teman-teman agar Pak Kamarudin kiranya berkenan membantu, ya kita dukung saja, kita support saja, semoga pada akhirnya memang beliau ya juga akan apa namanya ya bisa dimintai pendapat ya tentang mendampingi ataupun kemudian tentang bagaimana menghadapi hal-hal yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, uh, thank you untuk sesi ini teman-teman, karena di tempat saya ini kenapa sih ini ya. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan coba buka lagi di sesi live berikutnya. Ya saya pikir ini perlu ya untuk kita suarakan terus, ya sampaikan terus sampai ini tuntas ya, setuntas-tuntasnya.
Karena teman-teman semuanya kita tahu ya, kalau nggak viral, kalau nggak ramai di media sosial, sepi pemberitaan, ya kita nggak tahu nanti kejelasannya seperti apa. Seperti itu ya, jadi mari terus bersuara, yang penting dengan cara-cara yang baik dan kita coba pakai istilah dan menghindari hal-hal yang kemudian bisa disalah mengerti ya, pesan-pesan yang mau kita katakan. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya.